Yang Bu Titin, bisakah saya mengganggu waktunya sebentar, Bu? Ya, selamat siang Pak Abner. Boleh kan kemarin Pak Abner sudah menghubungi saya untuk kita bisa bertemu pada siang hari ini. Monggo silahkan, Iya, pripun. Bu. Begini, Bu. Itu saya punya masalah di pembelajaran saya, Bu. Nah, saya itu Oh, mengalami proses pembelajaran saya itu saya melihat murid saya itu untuk motivasi belajarnya itu rendah. Jadi antusias dalam belajar dalam kelas itu kayak kurang gitu. ya. Baik, Pak Abner. Apa yang membuat Pak Abner merasa bahwa siswa Pak Abner itu motivasinya belajar itu rendah gitu, Pak? Apa? Saya merasa siswa itu kurang semangat, Bu. Jadi ketika saya masuk itu ada anak yang melakukan aktivitasnya sendiri kayak bermain. Kebetulan kan di sekolah kita itu kan boleh membawa HP, Bu. Jadi anak itu Hmm. cenderung mereka bermain game, dia tidak siap untuk belajar seperti itu, Bu. Kemudian seringkali kalau mendapatkan tugas itu mereka terlambat mengumpulkan atau bahkan tidak mengumpulkan sama sekali, Bu. Nah, itu saya merasa mereka itu kurang antusias dalam melakukan pembelajaran di kelas. Iya, baik. Jadi tadi karena anak-anak ada yang bawa HP gitu nggih, Pak, nggih, kemudian ada yang Iya, main Bu. game, buka medsos atau apa sehingga kurang antusias dalam belajar. Nah, yang membuat Pak Abner merasa bahwa ini adalah masalah dan perlu diatasi itu seperti apa, Pak? Saya kira kalau itu memang saya anggap masalah karena gini, Bu, motivasi belajar siswa itu nanti kan akan tentunya berdampak terhadap prestasi mereka, prestasi akademik mereka. Nah, itu berkaitan secara langsung dengan prestasi mereka. Dan saya merasa kalau ini berlanjut, maka prestasi anak itu akan semakin turun, Bu. Seperti itu, Bu, yang saya khawatirkan. Iya, kekhawatiran yang sangat meresahkan begitu nggih buat Pak Abner nggih. Oke, Ya karena otomatis kalau motivasi belajar turun maka prestasi anak-anak juga akan turun. Nah, apakah Pak Abner pernah mencari informasi kepada anak-anak kenapa sih motivasi belajar mereka rendah atau apa yang menyebabkan motivasi belajar mereka menjadi rendah? mungkin saya pernah berdialog dengan murid ketika saya melakukan refleksi. Jadi anak pernah menyampaikan seperti ini. Mereka itu merasa materinya itu terlalu banyak, Bu. Karena dalam pembelajaran produktif di saya itu kan materinya macam-macam. Anak ada yang fotografi, videografi, audio, desain. Anak menganggap itu sulit. Anak tidak bisa menguasai materi itu secara maksimal. Nah, mungkin saya juga menyadari lingkungan belajar juga kurang mendukung seperti itu. Kemudian mungkin juga mereka kurang istilahnya memahami posisi dia seperti apa sebagai siswa. Seperti itu, Bu. Iya, baik Pak Abner. Tadi jadi menurut Bapak karena lingkungan belajar yang kurang memadai, nggih. Kemudian Oke. eh, siswa juga kurang memahami posisi dia sebagai seorang siswa itu seperti apa. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar anak-anak menjadi rendah seperti itu. Nah, mungkin apakah masih ada beberapa faktor lain yang menurut Pak Abner itu bisa menjadi penyebab dari motivasi belajar anak-anak rendah, Bapak? Ada juga sih, Bu. Mungkin karena metode pembelajaran atau model pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Karena kan
di pembelajaran saya itu waktunya durasinya panjang. Mungkin dalam satu kali pertemuan itu bisa 6 jam pertemuan secara langsung. Mungkin anak juga bosan, mungkin seperti itu yang terjadi. Jadi kadang saya kurang memvariasikan metode pembelajaran yang saya gunakan. Mungkin bisa jadi faktor yang memengaruhi minat siswa itu rendah. Karena durasi waktu nggih jam pelajaran dari Pak Abner tuh Ya, sangat panjang gitu nggih. panjang. Iya, dan masih kurang variatif dalam metode pembelajarannya Iya, Bu. ngaten nggih Pak Abner nggih. Iya. Baik, saya bisa mengerti apa yang sudah Pak Abner sampaikan kepada saya. Dan itu Pak Abner, itu tadi kan faktor internal nggih dari diri panjenengan, kemudian faktor internal dari anak. Nah, apakah mungkin ada faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi siswa Bapak selain tadi lingkungan belajar yang kurang memadai gitu Pak? Mungkin ada juga, Bu. Jadi kecenderungan anak itu dia akan lebih suka berkelompok dengan circle-nya. Tetapi ini pengalaman saya ketika menentukan gaya belajar mereka, mereka sebenarnya tidak sesuai dengan kelompoknya itu. Tapi karena teman-temannya di situ, maka dia akan bergabung ke kelompok itu. Jadi dia kayak istilahnya cuma ikut-ikutan aja. Seperti itu, Bu. Itu mungkin faktor dari luar, mungkin dari teman-temannya yang mempengaruhi dia untuk eh, bergabung ke kelompoknya sehingga dia tidak maksimal dan akibatnya ketika belajar ala kadarnya seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi tadi tambahannya yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah karena dari circle pertemanan ya Pak ya. Circle pertemanan yang membuat anak-anak itu jadinya ikut-ikutan dengan teman yang memang dari awal itu sudah memiliki motivasi yang belajar yang rendah juga seperti itu. Baik Pak Adner. Saya mencoba merangkum beberapa hal yang sudah Pak Adner sampaikan kepada saya tadi dengan beberapa cerita yang sudah panjenengan sampaikan. Itu jadi penyebab rendahnya motivasi siswa untuk belajar di kelas panjenengan itu satu berarti dari faktor internal dulu. Faktor internal kan berarti dari tadi diri siswa, lingkungan belajar yang kurang memadai, kemudian dari internal panjenengan, dari variasi metode pembelajarannya yang kurang variatif, kemudian durasi jam yang terlalu panjang, kemudian dari faktor eksternalnya karena ada circle atau pengaruh lingkungan pertemanan. Kemudian dari rasa kurang percaya dirinya siswa, ya, sehingga siswa untuk memahami materi-materi penjenengan yang dianggapnya sulit, padahal sebenarnya kalau mereka belajar tidak sulit, ngaten nggih, Pak Abner. Apakah kira-kira rangkuman dari saya itu sudah sesuai dengan yang jenengan maksud, Pak Abner? Saya kira sudah sesuai, Bu, apa yang jenengan sampaikan itu. Baik, kemudian Pak Abner, tadi dari permasalahan sudah panjenengan temukan penyebabnya. Nah, selama ini dari permasalahan itu apa yang sudah Pak Abner lakukan? Yang sudah saya coba lakukan adalah saya mulai untuk merubah atau memvariasi gaya belajar. Maksud saya metode pembelajarannya, modelnya itu saya variasi. Kemudian karena durasinya panjang, anak kan kadang jenuh. Mungkin di tengah-tengah pembelajaran ketika itu tidak kondusif, saya mencoba memasukkan ice breaking untuk menarik perhatian siswa lagi. Kemudian saya juga memberikan materi itu tidak hanya berupa teks, tapi saya variasi dengan mungkin video atau media yang lainnya.
atau kadang saya memberikan istilahnya simulator, Bu. Simulator untuk belajar anak itu lebih menarik. Seperti itu, Bu, yang sudah saya lakukan. Wah, itu luar biasa Pak Abner. Rencana kegiatan-kegiatan yang sudah panjenengan lakukan tadi, saya melihatnya sangat ini ya, menyenangkan ya metode belajarnya. Ya, nah itu sudah panjenengan coba untuk dilakukan? Sudah mulai saya mencoba, Bu. Mungkin baru seminggu ini. Berarti baru 2 kali pertemuan, Bu. 2 kali pertemuan. Baik, nah dari 2 kali pertemuan tadi, dari hal-hal yang sudah Pak Abner sampaikan, seperti tadi variasi metode pembelajaran, speaking, kemudian dengan video atau media pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian dengan simulator, itu apakah sudah dilakukan semua atau belum Pak Abner? Untuk ini sudah, tapi belum maksimal, Bu. Untuk simulatornya belum maksimal, karena memang itu untuk mencarinya juga susah, untuk mencocokkan dengan materinya itu kadang nggak pas. Tapi untuk yang video, materi yang lainnya itu sudah saya coba. Oke, baik. Wah, hebat sekali. Kemudian bagaimana respon siswa Pak Abner setelah Pak Abner melakukan ide-ide untuk bisa lebih memvariasi metode metode pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bapak? Respon dari siswa itu cukup baik, Bu. Jadi ketika sebelumnya itu mungkin mereka kurang tertarik karena mungkin bosan dengan memunculkan video untuk pembelajaran, itu mereka mulai tertarik karena mungkin sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian saya memunculkan simulator itu menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Ini apa sih? Ini bisa buat apa? Nah, itu membuat siswa menjadi penasaran. Mereka merasa habis ini nanti apa lagi ya? Nah, seperti itu Bu, kondisinya. Iya, berarti siswa menjadi lebih antusias ya Pak ya, lebih tertarik untuk belajar dan eh, itu menurut Pak Abner, okay, itu ada hal-hal positif, ide-ide positif yang lain dari memvariasi metode pembelajaran, kemudian penggunaan simulator, itu ada lagi nggak Pak ide-ide yang muncul dari panjenengan untuk bisa lebih meningkatkan lagi motivasi belajar siswa jenengan sehingga siswa-siswa itu tertarik meskipun materi pembelajaran dari jenengan itu sulit seperti itu Pak? Ada Bu, yaitu saya akan lebih mengintensifkan metode atau model pembelajaran project based learning, Bu. Karena di situ nanti akan bisa saling mempengaruhi atau memberikan motivasi ke teman-teman yang lain sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin dengan project based learning yang produknya itu lebih kompleks, tidak hanya sekedar ayo kita beri tugas ini hasilnya cuma itu, tapi lebih kompleks lagi. Itu yang akan saya lakukan. Wah, keren itu ide yang sangat menarik, Pak Abner. PBL nggih, karena itu nanti berarti bentuknya apa, Pak Abner? Produk atau apa nggih? Ya, bentuknya nanti produk, misal anak yang suka fotografi, dia akan memotret, anak yang suka desain, dia bertugas desain, kemudian anak yang sukanya video nanti akan membuat konten untuk di sosmednya. Jadi kompleks, Bu, nanti lebih kompleks. Sangat bagus sekali itu idenya Pak Abner, luar biasa. Pasti anak-anak nanti akan menjadi semakin tertarik untuk belajar gitu, dengan Pak Abner di kelas dengan lebih baik lagi gitu. Nah, Pak Abner, dari ide-ide yang panjenengan sebutkan tadi, ide yang mana yang mungkin akan panjenengan lakukan dalam waktu dekat Pak Abner? Saya akan melakukan yang model pembelajaran, pemaksimalan model pembelajaran ini, Bu. Karena saya rasa di dalamnya nanti akan mencakup semua unsur
yang bisa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan model pembelajaran itu kan kita harus juga menyiapkan materinya yang menarik seperti apa, kemudian jenis proyeknya seperti apa yang bisa membuat siswa itu berpikir kritis dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Saya kira waktu dekat saya akan melakukan itu, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum Pak Akbar akan melakukan dalam waktu dekat untuk variatif model pembelajaran tadi, apakah ada hal-hal lain yang perlu panjenengan siapkan, Pak Akbar? Eh, Tentunya ada, Bu. Untuk proyek itu kan kita harus mempersiapkan segala macamnya. Mungkin dari diri kita sendiri mempersiapkan modul pembelajaran, kemudian LKPD-nya, penilaian, kemudian juga nanti peralatan yang tidak kalah pentingnya, Bu. Itu harus memadai sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Sehingga prosesnya akan menjadi lebih lancar, Bu. Ya, oke, bagus sekali nih Pak Nggih. Jadi dengan penyiapan modul LKPD seperti itu. Nah, itu kan dari internalnya Pak Robi ya, Oke. untuk bisa memacu motivasi belajar siswa tadi. Nah, apakah ada faktor eksternal dari luar yang bisa membantu Pak Abner sehingga seperti proyek tadi itu bisa terlaksana dengan baik nantinya, Pak? Bisa ada, Bu. Itu saya akan melakukan kolaborasi, Bu. Karena saya mungkin nggak mampu akan menangani semua itu. Misal kayak kebetulan kan ada jurusan pemasaran, kemudian itu saya akan berkolaborasi dengan mereka untuk memberikan kontribusi terhadap pembelajaran yang saya lakukan agar pembelajaran itu lebih luas lagi dan memberi pengalaman yang mungkin bermakna ke siswa yang bisa dia aplikasikan dalam kehidupan mereka gitu. Iya, baik Pak Abner. Langkah-langkah panjenengan sudah sangat luar biasa. Dari internal jenengan sudah siap, kemudian dari eksternal kolaborasi tadi juga sebagai faktor pendukung. Nantinya panjenengan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Pak Abner, kapan kira-kira Pak Abner berencana akan mengeksekusi rencana ide-ide jenengan yang luar biasa tadi? Saya akan melakukan mungkin 1 minggu ke depan, Bu, karena saya harus mempersiapkan banyak hal tadi seperti modul harus saya perbaiki, kemudian saya berkolaborasi dengan eh, jurusan lain, itu perlu waktu untuk berkomunikasi. Mungkin seminggu ke depan saya akan melakukan itu, Bu. Oke, seminggu ke depan nggih. Berarti selama 1 minggu full gitu nggih, Pak Abner nggih? Iya, Oh karena iya. sistemnya kan blok, Bu. Oh, ngaten. Karena Oke, kurikulum Merdeka ini nggih, jadi pakainya oke. sistem blok tempat panjenengan. Oh iya, baik. Em, Tadi sudah dari permasalahan, jenengan sudah menemukan ide atau solusi, kemudian pelaksanaannya kapan. Dan sekarang menurut Pak Abner, bagaimana nanti Bapak akan mengukur keberhasilan dari ide-ide yang sudah panjenengan tuangkan dan akan laksanakan lagi. Untuk mengukur keberhasilan, saya akan menggunakan beberapa rubrik. Salah satunya rubrik penilaian, Bu. Mungkin dari tadi kan masalah utamanya adalah motivasi belajar. Itu kan berarti saya akan mencoba menilai sikap anak itu perkembangannya akan seperti apa. Saya akan membuat rubrik penilaian yang mencakup tentang itu. Kemudian tadi juga karena motivasi belajar itu berpengaruh ke prestasi akademik. Nah, jadi Ya, saya akan menilai juga untuk penilaian kinerja mereka ketika mereka melakukan praktek, kolaborasi, diskusi, jadi penilaian individu, penilaian sikap mereka, kemudian hasil kerja mereka itu nanti akan saya nilai mungkin saat mereka praktek ataupun di penilaian akhir waktu mereka melakukan presentasi dan refleksi tes post tesnya.
Oke, baik Pak Abner. Nah, dari beberapa penilaian yang panjenengan lakukan dari tadi nggih, dari evaluasi akademik, kemudian hal yang lainnya. Nah, itu eh, jika tolak ukur yang jenengan inginkan itu belum maksimal, itu apa yang bisa panjenengan harapkan, Bapak? Bila tolak ukur itu belum maksimal, mungkin saya juga akan merefleksikan diri saya lagi, Bu. Mungkin ada yang salah di saya atau ada yang kurang di saya. Nah, itu yang saya lakukan yang pertama. Kemudian ketika saya melakukan itu, saya akan mengajak mungkin salah satu teman untuk menjadi istilahnya nilai saya atau menjadi pengamat saya ketika mengajar. Nah, itu yang akan saya lakukan. Iya, baik Pak Abner. Itu dari permasalahan yang panjenengan ceritakan ke saya tentang rendahnya motivasi belajar yang mempengaruhi prestasi siswa jenengan, kemudian tadi panjenengan sudah berhasil menemukan ide-ide yang brilian untuk nanti bisa panjenengan laksanakan di kelas. Kemudian jenengan juga tadi melakukan refleksi untuk bisa menemukan solusi berikutnya jika apa yang panjenengan lakukan tadi belum membuahkan hasil sesuai dengan indikator-indikator yang panjenengan inginkan. Itu sangat-sangat luar biasa Pak Abrar. Itu merupakan wujud bentuk bahwa panjenengan adalah guru yang hebat, guru yang kreatif, guru yang inovatif, ya, dan pasti panjenengan pasti adalah guru yang akan selalu ditunggu siswa-siswanya di kelas, ya, dengan proyek-proyek yang sangat menyenangkan nanti untuk siswa-siswa panjenengan. Itu adalah rencana aksi yang sangat luar biasa yang sudah panjenengan temukan dari permasalahan jenengan. Apakah Pak Abner merasa lega atau Pak Abner merasakan apa dari kegiatan kita pada siang hari ini, Pak? Yang saya rasakan, saya lega, Bu, karena sudah bisa bercerita ke Ibu, kemudian juga mendapat masukan dari Ibu, sehingga itu bisa saya aplikasikan ke dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Seperti itu. Iya, Pak Abner. Padahal sebenarnya saya nggak ngasih masukan loh. Itu semuanya murni muncul dari ide-ide panjenengan sendiri. Berarti jenengan meskipun ada masalah, panjenengan sebenarnya itu punya jalan, punya solusi, punya ide. Cuma mungkin mau menyampaikannya itu yang belum ngaten, nggih Pak nggih. Betul, Bu. Maka saya harap dengan kita bercerita pada siang hari ini nanti, Pak Abner bisa melaksanakan ide-ide yang sudah panjenengan ceritakan tadi dengan semangat, nggih. Tetap yakin pasti bisa ngeten nggih Pak Abner nggih, dan berinovasi seperti itu. Nggih, Pak Abner ada lagi mau disampaikan? Saya kira cukup, Bu. Ya, baik, karena Pak Abner sudah cukup sudah menemukan solusi dari permasalahannya, kita akhiri pertemuan hari ini dan nanti saya menunggu cerita Pak Abner untuk ide-ide yang sudah panjenengan sampaikan dan dijalankan minggu depan. Nanti kita bisa cerita lagi ya Pak Abner Iya, ya. Bu. Sukses selalu. Selamat siang Pak Abner. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali.